Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu teknik negosiasi yang menarik banget nih. Iya, Dari buku Never Split the Difference, khususnya bab 7. Fokusnya ke calibrated questions atau pertanyaan terkalibrasi. Ini bukan pertanyaan sembarangan ya. Jadi ini dirancang buat mengarahkan obrolan secara halus gitu, biar konflik bisa jadi kolaborasi. betul sekali. Misi kita ya bongkar ini bareng-bareng, biar Anda juga bisa pakai nanti. Persis, intinya tuh pakai pertanyaan yang mulainya bagaimana atau apa. Iya. Nah, ini unik karena dia nggak ngejar jawaban ya atau tidak aja. Oh, jadi nggak nutup percakapan gitu ya? Nah, itu dia. Malah, pertanyaan ini bikin lawan bicara kita mikirin solusi. Tapi, solusi buat masalah kita. Wah, menarik. Jadi kayak kita kasih setir ke mereka. Iya, kayak gitu. Kita kasih ilusi kendali, padahal kita yang, ngebentuk arah diskusinya. Oke. Coba kita bedah dikit. Konsep ilusi kendali ini, jadi bukan cuma nanya ya, tapi lebih ke ngebentuk cara pandang mereka. Tepat. Misalnya nih, daripada kita tanya, proposal ini oke nggak buat Anda? Gitu kan? Jawabannya bisa pendek. Iya, bisa nggak aja, selesai. Nah, kita ubah jadi, bagian mana dari proposal ini yang paling pas buat Anda? Atau mungkin, gimana proposal ini bisa bantu capai tujuan Anda? Gitu kali ya? Betul banget. Pergeseran kecil gitu tapi dampaknya bisa gede buat gali informasi. Kenapa bisa gitu ya? Kok bisa beda hasilnya? Karena ini mainnya di level psikologis. Jadi dia itu menunda apa yang disebut unbelief di buku itu. Unbelief, maksudnya? Semacam ya resistensi alami atau rasa nggak percaya gitu ke omongan orang lain. Nah pas kita tanya bagaimana atau apa, mereka jadi ngerasa didengerin. Ngerasa pegang kendali juga ya jadinya? Nah, pertahanan mereka jadi turun. Ada contoh bagus di buku soal mahasiswa kedokteran, dia ketemu pasien yang wah ngotot mau pulang. Kenapa tuh? Hasil biopsinya lama keluar, jadi dia panik. Kalau dilarang langsung kan, wah bapak nggak boleh pergi, pasti berantem. Iyalah, pasti ngelawan dia. Terus gimana? Nah, mahasiswa ini pakai pertanyaan terkalibrasi. Dia nanya, tenang aja pak, kira-kira apa yang bapak harapkan bisa tercapai kalau pergi sekarang? Oh, nggak ngejudge ya, cuma nanya tujuannya apa? Betul. Pertanyaan apa itu bikin pasiennya diam dulu, mikir. Terus dia cerita kekhawatirannya. Nah, dari situ kan jadi dialog, bukan konfrontasi. Pasiennya ngerasa punya kendali buat nyampein maunya. Wah, itu contohnya kuat banget ya. Tapi kalau situasi sehari-hari gimana? Misalnya nawar harga di toko gitu. Bisa nggak sih pakai teknik ini? Nggak aneh kedengarannya? Bisa banget. Prinsipnya sama kok, kasih ilusi kendali. Misalnya Anda lihat barang, suka, tapi harganya agak di atas budget nih. Nah, sering tuh kejadian. Iya kan? Daripada langsung nawar sadis atau bilang, mahal amat. Coba deh bilang dengan nada tulus, mungkin agak memelas dikit, wah harganya sedikit di atas budget saya nih. Gimana ya caranya biar saya bisa beli ini? Oh, jadi pakai gimana ya caranya? Kayak nanya saran gitu ya? Iya, kuncinya di nada sama kata bagaimana itu. Kita nggak nuntut, tapi seolah-olah minta tolong, minta saran. Jadi penjualnya ngerasa jadi problem solver gitu. Mereka dikasih kendali buat bantu kita nemuin cara. Wah, jadi dibalik posisinya ya? Kita bikin mereka mikir buat kepentingan kita. Ini jadi ingat cerita lain di buku itu, soal muridnya penulis yang susah nagih klien. Ah iya, yang itu. Kliennya minta kerjaan terus, tapi bayaran lama macet. Kan canggung banget tuh. Banget. Potensi konflik gede. Nah, si murid ini awalnya ragu juga, tapi akhirnya dia coba teknik ini. Pas klien minta kerjaan tambahan lagi. Dia nggak nolak atau nagih langsung? Enggak, dia cuma nanya, polos gitu. Oh iya pak, tapi gimana ya saya harus ngerjain ini mengingat tagihan yang kemarin belum selesai. Pertanyaan bagaimana itu, wah nusuk tapi halus. Terus. Kliennya marah nggak digituin? Justru enggak, malah kebalikannya. Pertanyaan gimana saya harus lakuin ini itu secara nggak langsung mindahin beban masalahnya ke klien. Oh iya bener juga. Kliennya diem dulu, terus malah minta maaf. Jelasin ada masalah internal di finance-nya, terus janji bayar dalam 48 jam. Luar biasa ya, cuma gara-gara nanya bagaimana. Iya, dinamikanya langsung berubah total. Dari yang tadinya bisa jadi bayar dulu baru kerja, jadi oke, ada masalah ini gimana kita atasin bareng. Kliennya jadi dipaksa ngeliat dari sudut pandang si murid.
Oke, ini jadi jelas banget kenapa kita harus hindari pertanyaan mengapa. Kalau tadi nanyanya, mengapa Anda belum bayar? Wah, pasti Berarti defensif dia. langsung rasa dituduh. Tapi bagaimana saya harus lanjut itu bukan ruang solusi. Tanpa nyalain, fokusnya benar-benar di bagaimana dan apa. Jadi inti utamanya itu ya? Tepat. Mengapa tuh bikin orang cari pembelaan? Kalau bagaimana dan apa itu ngajak mikir, cari jalan keluar dan solusinya datang dari mereka. Jadi kayak kita nuntun gitu ya, tapi mereka ngerasa itu ide mereka sendiri. Persis. Mereka ngerasa pegang kendali padahal kita yang ngarahin. Oke, jadi kesimpulan buat Anda yang dengerin nih, pertanyaan terkalibrasi ini alat yang ampuh banget ya buat ngarang negosiasi tanpa kelihatan maksa. Iya, nggak konfrontatif. Anda kasih kendali semu, tapi sebenarnya Anda tetap pegang kendali arah pembicaraan. Betul. Dan mungkin satu pemikiran terakhir nih buat direnungkan. Seberapa sering sih kita dalam negosiasi atau ngobrol biasa aja kejebak pengen langsung nuntut atau nyatain maunya kita blak-blakan? Sering kayaknya ya. Kurang sabar ya? Nah, padahal kayak yang kita bahas tadi, cuma nanya bagaimana dengan tulus itu bisa buka pintu yang nggak kita duga. Contoh paling ekstrim di buku kan pas negosiasi sama penculik tuh. Oh iya, yang itu. Pertanyaan simpel, bagaimana saya tahu dia baik-baik saja? Malah bikin penculiknya nawarin solusi, nelpon si korban. Sesuatu yang mungkin nggak bakal dikasih kalau diminta langsung. Bener juga. Kekuatan minta tolong atau minta kejelasan lewat bagaimana itu ya sering banget kita remehkan lah.